Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina syafiina tuhina maulana Muhammad sayyidul awwalina wal akhirin wal firna mutaqal qawatan kulli syuhabat wa dhulubana wal malidina warhamhum kama rabbayana sira Allahumma fir lil muslimin muslimat wal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diulang, boleh? Ini saya ngaji soalnya sama pintu di depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya dengan semangat, saya doain utangnya cepat lunas. Amin. Banyak yang punya utang, Pak? Banyak yang punya utang? Banyak. Yang jawab salam saya, semoga masalah-masalahnya cepat selesai. Masya Allah. Udah banyak utang, banyak masalah. Tapi mudah-mudahan dengan keberkahan kita hadir di Maulid Nabi, hutang-hutang kita cepat lunas, masalah-masalah kita cepat selesai. Allah kabulkan semua cita-cita kita, Allah kabulkan semua doa-doa kita. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu jamaah Majelis Maulid, insya Allah kita semua senantiasa diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, malam hari ini kita kumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan bersama orang-orang yang mulia. Tentunya kita memperingati hari kelahiran sosok yang paling mulia dan berharap bisa masuk ke tempat yang paling mulia. Amin. Di mana tempat yang paling mulia, Bu? Surga. Amin. Allahumma. Bu, kira-kira dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, kira-kira diterima atau enggak ya di hadapan Allah? Pak, kira-kira sholat kita diterima boten? Diterima tidak? Nah, loh. Bu, di sini siapa yang sholatnya sering disambi-sambi? Sambil masak sholat, sambil ngurus anak sholat, sambil nonton TV sholat, TV-nya taruh di depan, dia sholat di belakang TV. Ada lagi TV-nya di belakang dia, tapi dia sholat pas waktu iklan. Giliran filmnya udah dimulai, dia cepet-cepet. Ada lagi pergi ke dapur nyalain kompor cetrek, ya, nunggu air mendidih
Kira-kira yang ada di pikirannya Allah apa kompor? Jadi ketika sholat yang ada di pikirannya juga bukan Allah. Betul? Ketika sholat, ya, tiba-tiba menjadi ingat semua Pak. Di luar sholat lupa, ketika sholat jadi ingat. Siapa yang begitu? Ya kan? Allahu Akbar. Itu kayaknya dia tadi nyindir saya itu. Lagi sholat. Kok bisa-bisanya dia nyakitin perasaan saya begitu ya? Lagi sholat. Ada lagi orang ketika azan maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung wudhu sholat, ya, baca Quran, nunggu sampai waktu isya. Begitu waktu isya datang, sholat dia, Allahu Akbar, sholat. Padahal dia lagi kebelet pipis, malas wudhu lagi. Ya, ada tuh orang yang begitu. Gak tahu kalau di sini lah. Malas wudhu lagi, begitu azan langsung sholat. Padahal muazin baru Allahu Akbar, sholat. Sambil nahan pipis, pinggulnya goyang kanan kiri. Kenapa? Gara-gara nahan. Ada lagi ibu-ibu nahan gara-gara malas wudhu. Ada. Yang repotnya ketika nanti di rakaat terakhir. Nah, rakaat terakhir syahadatnya, tasyahud akhir, ya, itu gimana Bu? Kan begini tuh ya kakinya, itu pantatnya kan keangkat sedikit ya. Nah, sholat kok nahan pipis, sholat kok nahan. Sholat yang ada di pikirannya bukan Allah, malah kompor. Coba itu. Kira-kira sholat yang begitu diterima gak ya sama Allah ya? Kira-kira. Semoga lah Gus. Mau bagaimana lagi Gus? Puasa kita kira-kira diterima Allah gak? Kan puasa ini kan gak bisa ngunyah ya. Kayak sekarang nih, sambil dengerin ceramah, mulut ngunyah. Perempuan itu 3M Bu. Ya kalau di Jakarta, perempuan Jakarta tuh hobinya 3M. Pertama ngemil. Kalau nggak bisa ngemil, dia pergi ke mall, nge-mall. Nggak bisa ngemil, nggak bisa nge-mall, dia itu perempuan. Di Jakarta kalau cium nggak kelihatannya. Nggak ada bedanya maksudnya. Ya itu perempuan nih, seperti itu. Maka ketika puasa nggak bisa ngemil, nggak bisa ngunyah, akhirnya mulutnya nggak bisa ngomel, akhirnya ngomongin orang ya di majelis, di masjid, orang datang cepat diomongin, bener ya? Itu datang cepet banget, itu agak betah kali dia di rumah, berantem kali dia sama lakinya di rumah. Orang datang cepat orang datang terlambat diomongin, mesti diomongin. Datang terlambat, niat ngaji gak sih? Orang datang ke masjid, ke musola, dandan, pakai minyak wangi, cakep, rapi, diomongin gak? Diomongin. Datang ke masjid, ke musola, dandan, emang mau kondangan? Datang ke musola, datang ke masjid, nggak dandan, diomongin gak? Diomongin. Niat gak situ dia? Masa pakai daster, udah kumel, bau bawang, ya, datang ke pengajian pakai begitu, niat ngajinya? Ya, jadi mulut ini ngoceh terus. Padahal puasa itu maknanya al-imsak, menahan diri, jangan sampai kita ngomongin orang. Nyatanya ketika puasa kita lebih rajin ngomongin orang dibanding baca Al-Qur'an. Kira-kira puasa yang begitu diterima nggak?
Nah, maka kalau kita perhatikan amal ibadah kita rata-rata kualitasnya masih kualitas yang ya biasa-biasa aja, cenderung jelek. Tapi kita mengharap masuk surga. Maka apa yang dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah? Ilahilas tulil firdausi wala aqwa ala naril fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafirun bil ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini gak pantas masuk surga. Emang gak pantas. Potongan-potongan kayak kita pantas masuk surga. Sholat yang dipikirannya kompor, sholat sahanken, sholat nahan puasa ngomongin tuh masa lentongan yang begini pengen masuk surga, gak pantas. Itu yang ngomong Rabi'ah al-Adawiyah, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya gak pantas masuk surga. Wala aku ala nari jahim, tapi orang kuat melebu neraka. Betul ya? Masuk surga nggak mau, masuk neraka nggak aku. Terus mau di mana? Digantung tengah-tengah. Ya kan? Maka ada satu amal ibadah yang pasti diterima. Nah, loh, enak nih, apa nih? Saya kasih bocoran. Ada satu amal ibadah itu mesti diterima oleh Allah. Iya, pintar banget ibu ya. Allah ibu. Ya, dari Imam Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullul amali fiha al-maqbul wal mardud." Yang namanya amal ibadah itu antara diterima dan ditolak. Sholat kita antara diterima dan ditolak, tapi cenderung lebih ke arah ditolak. Puasa kita antara diterima dan ditolak, tapi kalau lihat puasa kita yang selalu ngomongin orang, kira-kira. Tapi ada amal ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa sholata alayya, kecuali bersolawat kepadaku, kata Nabi. Fa innaha maqbulatun, maka sesungguhnya yang namanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqbulatun, pasti diterima oleh Allah. Ghairu mardudatin, nggak mungkin tertolak. Ya, maka hari ini, detik ini, pulang dari sini, pulang dari maulid, rajin-rajinlah bersolawat. Sholli wa sallim dan iman ala mada. Sholli wa sallim dan iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qadwa. Wal ali wal ashabi man qadwa ada. Jadi yang namanya sholawat, Bu, kita lagi ngapain aja boleh dilakukan. Ibu lagi dalam keadaan suci boleh sholawat. Ibu dalam keadaan mens boleh sholawat. Kita punya wudhu boleh sholawat. Kita nggak punya wudhu boleh sholawat. Sholawat dalam apapun kondisinya diperbolehkan dan mesti diterima oleh Allah. Mesti diterima. Ya. Kalau baru punya anak, lagi nyusuin anaknya, Bu, lagi nyusuin anaknya, lagi netain anaknya dimasukin ke mukenanya, ambil mukena, diangkat, masukin, nah dikekep tuh, tahu dikekep gak? Nah, dikekep. Habis itu sholawatan dah, diterima gak begitu tuh? Diterima.
Meskipun kadang-kadang pas digigit pas digigit kelempangan digigit ya. Emang Gus tahu kan saya punya istri, ya kan? Kadang-kala digigit tuh pas digigit kelempangan digigit dia teriak, nggak masalah. Diterima nggak? Diterima. Yang penting sholawatan jangan di kamar mandi, nggak boleh di kamar mandi. Jadi mulai hari ini ya, karena kita tahu sholat kita ya antara ditolak nggak diterima atau ditolak, puasa kita antara diterima dan ditolak. Ternyata ada satu amal ibadah yang pasti diterima oleh Allah, maka perbanyaklah sholawat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali pernah menyatakan bahwasanya man ahabba syai'an, siapa saja yang mencintai sesuatu, fa'aktsara min dzikrihi, maka dia akan sering menyebut namanya. Ketika kita lagi seneng banget sama laki kita, ya, kita omongin terus tuh, laki gua, laki yang paling baik di seluruh dunia. Kenapa? Habis gajian, habis dapat duit, abangku sayang. Ada uang, abangku sayang. Kalau tidak ada uang, ya Allah, galak bener tuh. Galak bener ya Allah. Ya, artinya kalau kita sudah pastikan ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholawat, maka hari ini, detik ini, lazimkan dalam hati, kuatkan tekad dalam hati untuk kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ghazali, siapa saja yang suka sama sesuatu pasti dia sering menyebut namanya. Ketika kita senang sama laki kita, pasti kita sering menceritakan kebaikan-kebaikan laki kita. Kalau lagi kita kan nggak pernah diomongin ya, Be. Kalau lagi kesel kita nggak ngomongin. Tapi kalau lagi cinta kita omongin. Maka kalau kita lagi cinta dan terus cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sering-seringlah bersolawat. Ya, sering-seringlah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya solawat itu nanti akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, man shalla alayya sholatan, siapa saja yang solawat kepada Nabi Muhammad satu solawat saja, sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan memberikan 10 kebaikan buat orang yang mau bersolawat. Berapa kebaikan? 10. Kalau 10 kali solawat 100. Kalau 100 kali solawat 1000. Itu 10 kebaikan, itu berbagai macam kebaikan, Pak, Bu. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat Allah kasih. Kebaikan dunia apa sih kebaikan dunia? Banyak benar nggak? Yang namanya kebaikan dunia, kita punya banyak uang, kebaikan dunia. Hati tenang, hati bahagia, itu namanya kebaikan dunia. Maka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, seringkali Allah berikan kecukupan dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah balas satu solawat 10 kebaikan. Satu kebaikan itu banyak, 10 kebaikan lebih banyak lagi. Maka jangan pernah berhenti untuk bersolawat. Ini mulut kita jangan pernah berhenti untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau sambil dilakuin boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Enak ya, Bu ya? Kalau kita bersolawat tuh enak, hati tenang, hati tentrem, damai. Kalau hati tentrem, damai, pikiran jadi jernih. Kalau pikiran jadi jernih kepada Allah tuh juga jadi nerima. Maka nanti cocok tuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Raditu billahi rabba itu artinya apa? Aku rela ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Artinya kalau rela Allah itu adalah Tuhan kita, terserah Allah mau ngapainin kita ya, terserah, rela kita pasrah. Allah kasih seneng, rela. Allah kasih susah, rela. Allah kasih uang, rela. Allah nggak kasih uang, rela.
sholat kita diterima rela, sholat kita nggak diterima rela, anak sehat rela, anak sakit rela. Itu yang disebut raditu billahi robba. Suami ganteng rela, mesti rela lah suami ganteng. Suami jelek rela, yang mau gimana lagi jauh. Ya Bu ya, itu yang disebut dengan raditu billahi robba, tapi disambungkan dengan sholawat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kekasih yang disebut dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad punya julukan Habibullah, kekasihnya Allah. Ya Bu ya, artinya meskipun kita sholat, kita puasa, kita zakat, kadang-kala Ustadz, Gus, kok saya puasa, kok saya sholat, tapi nggak kaya-kaya. Ada yang begitu? Saya sholat udah rajin, tanggang tungging, ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukannya malah tambah kaya, malah tambah miskin. Gus, gimana nih Gus? Emang sholat bikin kaya? Emang sholat itu nyari kekayaan? Ini sekarang saya ajak berpikir Bu. Jepang nggak? Sebuah negara namanya Jepang. Yang bikin Yamaha itu Jepang, yang bikin Honda Jepang, yang bikin Toyota Jepang. Jepang itu negara kaya Bu, kaya banget. Dan pinter banget, kaya, pinter. Tapi di Jepang, meskipun negara kaya, meskipun negara yang pinter, teknologi canggih luar biasa, angka bunuh diri nomor 1 di dunia Pak. Orang yang paling banyak bunuh diri di mana? Jepang. Bukan di Kesugihan, bukan di Cilacap. Di sini orangnya, maaf, meskipun banyak orang susah, di sini ada yang bunuh diri nggak? Nggak ada. Kadang orang Indonesia susah nih, nggak punya duit aja masih bisa ketawa. Bener nggak? Nggak punya uang aja masih bisa ketawa. Coba itu. Jepang kayanya luar biasa, tapi angka bunuh diri nomor 1 di dunia. Artinya kekayaan itu bukan sumber kebahagiaan. Nyambung sampai sini Bu? Kalau orang kaya adalah tujuan hidup, kaya itu adalah sumber kebahagiaan, maka di Jepang seharusnya nggak ada orang yang bunuh diri. Nggak kaya, ngapain bunuh diri? Paham nggak? Paham ya? Maka kekayaan bukanlah tujuan. Berarti sholat kita jangan nyari kekayaan. Jangan ada lagi omongan di mulut kita, percuma lah sholat tapi miskin terus, puasa tapi miskin terus. Ya gitu. Yang kita cari dalam sholat itu kebahagiaan. Lalu apa sumber kebahagiaan itu apa? Sumber kebahagiaan itu adalah tenang hidup kita, tenang, damai hati kita. Itu sumber kebahagiaan. Maka ketika kita berzikir kepada Allah, dan sholat itu adalah zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, maka ketahuilah yang namanya kita berzikir kepada Allah, sholat juga berzikir kepada Allah, itu menenangkan hati. Maka yang kita cari dalam sholat kita adalah karena tujuan sholat bukan mencari kekayaan. Namun begini, yang kita cari ketenangan. Buktinya orang kaya banyak yang bunuh diri, orang kaya banyak yang pakai narkoba. Di kota di Jakarta rata-rata yang pemakai narkoba, pecandu narkoba adalah anak-anak orang kaya. Berarti kekayaan bukan sumber kebahagiaan. Lagi, kekayaan bukan sumber kebahagiaan. Maka ketika kita sholat, yang kita cari bukan kekayaan. Jangan lagi ada dalam mulut kita mengatakan percuma sholat, gua tetap miskin. Yang mau sini. Ya, jadi sholat kita, puasa kita, zakat kita itu untuk menenangkan hati kita. Ketika hati tenang, maka hidup kita akan bahagia. Kalau bahagia datang udah, itu adalah doa kita yang dikabulkan Allah. Doa kita sehari-hari, Rabbana atina fid dunya wa fil
wa qina adzabannar. Yang namanya dunia itu harus dapat bahagia. Bahagia apa tuh? Tenang. Hati kita tenang, anak-anak kita tenang, suami tenang, istri tenang, rumah tangga tenang. Itu yang kita cari. Meskipun dalam rumah gubuk sekalipun, kalau kehidupannya tenang, damai, bahagia. Percuma rumah kita besar, kekayaan harta kita melimpah ruah, tapi anak pertama narkoba, anak yang kedua hamil di luar nikah, anak ketiga dikejar-kejar polisi. Coba, mau begitu? Jadi lebih baik hidup kita sederhana, tapi hati kita tenang. Maka bagaimana caranya biar kita tenang? Banyak-banyaklah berzikir. Zikir yang paling enak, ya, yang sering mendatangkan banyak kebaikan adalah sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu, di dalam pantun Betawi ada yang mengatakan ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin. Maka dari pantun Betawi itu saya cukupi. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya, semoga bisa dipraktekin di rumah. Kita sering bersolawat sehingga kebaikan-kebaikan datang buat kita, buat keluarga kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita bukan mencari kekayaan. Teruslah istiqomah, ya, sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Karena setelah ini ada lagi yang akan bicara dan insya Allah ilmunya jauh lebih dalam, ya. Tetap di acara dan di channel yang sama, ya. Jangan kemana-mana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.